Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah pedang Zulfikar dan tragedi Karbala. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dari sekian banyak sejarah tentang Nabi Muhammad, rasanya belum lengkap jika kita belum membahas tentang senjata terbaik yang beliau miliki. Nabi Muhammad memiliki pedang yang sangat populer, yaitu pedang Zulfikar. Pedang ini bahkan dikatakan menjadi salah satu di antara senjata terkuat yang ada di muka bumi. Pedang Zulfikar kemudian diwariskan dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat perang Uhud. Berkat pedang tersebut kondisi kaum muslimin yang sedang terdesak akhirnya bisa teratasi. Sejak saat itu pedang Zulfikar selalu identik dengan Sayyidina Ali. Bahkan banyak yang menyebut bahwa kekuatan pedang Zulfikar sebanding dengan 1000 prajurit. Belum ada yang bisa menjelaskan mengapa pedang itu bercabang pada ujungnya. Pada bagian badan pedang juga terdapat tulisan yang bertulis kalimat, "Tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti pedang Zulfikar." Pedang Zulfikar selalu menemani Sayyidina Ali dalam setiap pertempuran. Bahkan Sayyidina Ali dan pedang Zulfikar dipercaya kerap menjadi kunci kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuh Islam. Dalam catatan para sejarawan, pedang Zulfikar terakhir kali muncul ke hadapan publik pada waktu terjadi pembantaian keluarga Rasulullah di Karbala. Ketika itu sekitar 3000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad mengepung Sayyidina Husain bin Ali. Beserta hampir seluruh suriah Rasulullah, Umar bin Sa'ad ditugaskan oleh seorang kepercayaan Yazid bin Muawiyah, bernama Ubaidillah bin Ziyad, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Kufah. Tugasnya hanya dua, mengambil bayat dari Sayyidina Husain bin Ali untuk Yazid bin Muawiyah, atau membunuhnya. Sebagaimana sejarah mencatat, Sayyidina Husain bin Ali beserta seluruh keluarga dan pengikutnya dikepung. Mereka tidak diizinkan kembali, tidak juga dibiarkan meneruskan perjalanan, sampai Sayyidina Husain bersedia memberikan bayat untuk Yazid, dan itu adalah hal yang mustahil dilakukan oleh orang semulia Sayyidina Husain. Sejarah mencatat Sayyidina Husain bin Ali tiba di Karbala pada tanggal 2 Muharram, dan akhirnya syahid pada 10 Muharram. Artinya selama 8 hari beliau menghabiskan sisa perbekalan. Selebihnya beliau dan keluarganya menahan rasa haus dan lapar di tengah gurun yang panas menyengat. Ali Audah mengatakan bahwa sejak tanggal 7 Muharram atau selama 3 hari saya dengan Husain dan keluarganya sudah tidak lagi menegak minuman. Satu-satunya akses air minum hanya sungai Efrat, namun ditutupi oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Sehingga setiap kali pengikut Sayyidina Husain ingin mengambil air, maka nyawa mereka menjadi taruhannya, demi menjaga kehormatan dan amanah yang diemban. Satu persatu pengikut dan keluarga Sayyidina Husain bin Ali melawan kezaliman mereka, hingga keluarga dekat seperti putra-putra Hasan bin Ali dan juga putra-putra Husain sendiri gugur satu persatu. Mereka semua adalah kerabat dekat Nabi Muhammad, hingga akhirnya yang tersisa tinggal Sayyidina Husain bin Ali dengan para wanita dari keluarga Nabi Muhammad yang berdiam di tenda hari itu. 10 Muharram 61 Hijriah, Sayyidina Husain keluar dari tendanya dengan mengenakan baju zirah kakeknya, pakaian yang semestinya dikenali oleh umat Nabi Muhammad. Di tangannya Sayyidina Husain menggenggam pedang Zulfikar, pedang dari ayahnya Sayyidina Ali yang diberikan Nabi Muhammad. Dengan segenap atribut itu, Sayyidina Husain bin Ali masih berharap agar mereka yang berhati keras itu masih bisa melunak dan bertobat, karena semua atribut itu adalah benda paling terkenal di kalangan kaum muslimin. Bagaimana mungkin kaum muslimin tega merobek tubuh yang dilindungi oleh baju zirah Nabi Muhammad? Namun pasukan Umar bin Sa'ad justru menggenapi kebodohannya tanpa ampun. Mereka menggempur satu orang yang tersisa dengan sebuah formasi perang, anak panah, tombak, hingga pedang, berhamburan ke arah Sayyidina Husain. Meski begitu, upaya Umar bin Sa'ad tidak berlangsung mudah. Putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memiliki kemampuan tempur setara ayahnya. Puluhan nyawa pasukan Umar bin Sa'ad melayang di ujung pedang Zulfikar, hingga akhirnya setelah puluhan anak panah dan tebasan pedang merobek tubuh beliau, akhirnya cucu kesayangan Nabi Muhammad itu mereguk kesyahidan dan tetap memegang teguh prinsipnya. Kisah pembantaian keluarga Nabi Muhammad di Karbala adalah satu kisah yang paling menyayat dalam sejarah Islam. Menurut Tabari, pasukan Umar bin Sa'ad tidak hanya membunuh keluarga Nabi Muhammad, tapi juga memenggal tak kurang dari 70 kepala korban-korbannya. Tidak hanya itu, mereka juga menancapkan kepala-kepala korbannya di ujung tombak, lalu membawanya ke Ubaidillah bin Ziyad di Kufah. Dan bila melihat dari nama-nama korban yang disebutkan oleh Tabari, hampir setengahnya dari korban-korban itu adalah sanak keluarga Sayyidina Husain sendiri. Hanya satu laki-laki yang tersisa dalam pembantaian itu, yaitu Ali bin Husain yang ketika itu sedang mengalami sakit keras. Menurut Akbar Shah Najebabadi,
Ketika Syamir melihat Ali bin Husain, ia pun sebenarnya ingin membunuhnya. Namun Umar bin Sa'ad melarangnya. Ali bin Husain akhirnya dirantai dan dipaksa berjalan hingga ke Kufah bersama para wanita dan kepala-kepala yang ditancapkan di ujung tombak para prajurit Umar bin Sa'ad. Menurut Ali Audah, pada peristiwa Karbala kelompok Sayyidina Husain bin Ali hanya terdiri dari 72 orang, 32 berkuda, dan 40 pejalan kaki. Adapun jumlah pasukan yang dibawa oleh Umar bin Sa'ad atas perintah Ubaidillah bin Ziyad sebanyak 4.000. Dengan kata lain bisa dianggap bahwa yang dibawa Sayyidina Husain memang bukanlah sebuah pasukan tempur, sehingga peristiwa yang terjadi di Karbala lebih layak disebut sebagai pembantaian daripada sebuah pertempuran. Terkait dengan keberadaan pedang Zulfikar sejak tragedi Karbala, informasi tentang keberadaannya menjadi simpang siur. Ali Audah mengatakan bahwa ketika Sayyidina Husain syahid, pasukan Umar bin Sa'ad menjarah atribut yang menempel pada jasad Sayyidina Husain, termasuk pedangnya. Tak lupa mereka juga berhamburan ke kemah yang didiami oleh para wanita dari keluarga Nabi Muhammad. Pasukan itu menjarah harta mereka, menawan mereka, dan memperlakukan wanita dari keturunan Rasulullah layaknya budak. Bila riwayat tersebut benar, mungkin sulit untuk melacak informasi tentang keberadaan pedang Zulfikar, sebab berbagai kemungkinan bisa saja terjadi, seperti hilang, berpindah-pindah tangan, disimpan, atau dimusnahkan. Namun sebagian pendapat mempercayai bahwa pedang Zulfikar tetap dijaga oleh keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah. Adapun pendapat yang paling terkenal di masyarakat Islam, pedang Zulfikar kalau akan dipegang oleh Imam Mahdi saat kemunculannya di akhir zaman. Pedang Zulfikar adalah salah satu dari 9 pedang legendaris yang dimiliki Rasulullah. Dari segi bahasa Zulfikar ditenggarai berasal dari kata fikar, yang artinya pembeda atau pembagian. Secara istilah Zulfikar diartikan sebagai pembeda antara benar dan salah. Tidak ada yang tahu secara pasti asal-usul pedang Zulfikar. Ada yang mengatakan bahwa ketika perang Badar, Nabi Muhammad mematahkan dahan pohon dan dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dahan tersebut berubah menjadi Zulfikar. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pedang Zulfikar dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berdoa dalam pertempuran Khandaq, pendapat lain menyebutkan bahwa pedang tersebut merupakan hasil rampasan perang. Namun hal yang perlu kita ketahui bahwa pedang Zulfikar adalah bagian dari setiap pertempuran, dan menjadi saksi bisu dari setiap perjuangan Rasulullah dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.